Halo, apa kabar kalian? Gimana? Masih menjadi salah satu favorit SPBU? Aduh. Ini kita harus beralih ke konversi energi yang lebih baik lah, ya kan? Oke, sebelum itu saya mau berterima kasih dulu buat kalian yang udah like, subscribe, share, and comment, ya kan? Nah, sebelumnya saya juga mau berterima kasih udah mau komentarnya juga bagus-bagus. Buat aku sih komentar itu sangat penting ya, karena itu salah satu jembatan buat kita itu bisa berinteraksi, berbagi pengalaman, sharing tentang sepeda listrik ini, ya kan? Nah, yang kedua itu dukungan kalian, yaitu melewati subscribe. Nah, itu yang menurut aku jadi salah satu faktor apa ya, kayak penyemangat gitu ya. Kita tahu sendiri, bukan kita sih, kayak aku tahu sendiri, aku bikin konten kayak gini belum dapat apa-apa dari YouTube, karena bisa kita lihat sendiri subscriber pun masih kecil, ya kan, penontonnya juga masih dikit banget gitu kan. Tapi buat aku perkembangan segitu banyak itu udah sangat-sangat bagus, dan seperti itu tidak bisa berjalan tanpa adanya kalian. Jadi dukungan kalian itu sangat berpengaruh buat aku bikin konten kayak gini nih, ya kan. Nah, yang pengen aku bahas yaitu gimana sih cara merawat baterai. Mungkin dari teman-teman banyak yang udah order kan unit ini, tapi mengeluhkan kenapa baru beli, baru dipakai kok udah berkurang 1 bar. Baru dipakai beberapa kilometer sudah berkurang 1 bar. Tapi kenapa kalau yang ini kok udah dipakai jauh tapi masih normal kayak gitu, ya kan? Nah, yang pertama itu yang mempengaruhi kenapa bisa berbeda kayak gitu, ya karena satu itu beban pengendara, ya kan? Yang kedua itu medan. Yang ketiga itu biasanya rem. Ini terlalu mencet. Remnya terlalu mencet. Remnya itu ada di sini. Nah, biasanya remnya ini itu terlalu mengunci, remnya ada di sini, ya kan? Terus yang kedua dari rem itu ada sensornya. Jadi kalau kita kebiasaan pakai motor matic, ya kan, kita kan selalu pakai rem belakang nih. Nah, ngerem kayak gini tuh dia langsung ngunci di sini. Nah, ketika dia ngunci, dia itu dari situ memerintahkan ke bawah sini, dinamonya itu dia ikut ngerem. Jadi kalau tanpa kita sadari, ketika kita mencet rem, itu yang ngerem bukan cuma remnya aja, tapi dinamo dari belakang pun dia juga ikutan ngerem. Jadi kayak gitu. Jadi yang pengaruh itu ada beberapa, 3 itu tadi. Nah, terus setelah itu dari aku sendiri, ya kan, contoh ini, aku itu bebannya 52 kg, tinggi 172. Masih pakai ini masih cocok-cocok aja. Cuman nggak enaknya buat yang dibonceng itu terlalu pendek banget. Posisinya terlalu pendek kalau menurut aku, seperti itu. Nah, yang kedua, kemungkinan waktu beli unit ini itu dari kalian itu baterainya bukan bener-bener baru. Jadi ada beberapa, ya mungkin beberapa oknum dia itu menjual produk ini itu baterainya ditukar-tukar. Jadi bukan yang asli bawaannya yang masih baru kayak gitu. Kalau seumpama masih baru, insya Allah masih normal. Kayak seumpama ini itu aku juga masih normal. Aku cek kemarin masih di satu akinya, satu selnya itu masih di angka 13 volt. Nah, itu masih normal. Banyak yang bilang juga masih normal-normal aja, ya kan. Dan ada teman-teman kemarin sempat komen, aki yang 14 volt itu ada apa enggak? Ternyata ada yang bilang tersedia kayak gitu. Cuman karena dinamonya ini itu 48 volt dan dia itu perkalian dari 12. Jadi 4 sel 12 volt sama dengan 48 volt gitu. Kalau sama kita 14, berarti kita harus nambahin berapa biar jadi 48 volt sesuai sama kriteria yang ada di dinamonya sama di kontrolernya. Jadi harus sama. Nah, terus buat teman-teman juga yang mau upgrade nih. Nah, yang harus diperhatikan itu dari segi yang pertama nih, menurut aku dari opiniku itu ini yang harus di-upgrade itu baterainya.
Jadi baterainya itu di-upgrade dari yang 48 volt 12 Ah cukup diganti dengan 48 volt 20 Ah ke atas. Kalau seumpama kita mengganti 72 volt atau 60 volt lebih tinggi dari ini, itu bakalan ganti semuanya. Bahkan yang dikhawatirkan dari dinamonya itu terbakar karena terlalu besar daya yang ada dari voltase yang ada dari baterainya. Jadi mempengaruhi kinerja dari dinamo dari belakangnya itu. Nah, jadi kalau dari baterainya cukup ditambahin bagian ampere hours-nya atau Ah-nya. Ada yang bilang, ya bukan bilang sih, aku sempat tanya ya kan, kalau sama ini di-upgrade ke 40 ampere kuat apa enggak? Terus ada yang jawab sampai 100 ampere pun bisa asalkan mampu keuangannya ya kan. Karena 40 ampere pun itu harganya udah hampir 6 juta. Harganya 6 juta. Mantap gak tuh? 6 juta. Sedangkan ini aja 5 juta kita bilang udah mahal. Belum lagi kita beli baterainya ya kan. Itu baterai lithium. Sini bau tai anjing. Nah, belum juga baterainya. Nah, yang kedua, dari tadi kok yang kedua ya. Terus habis itu yang rawan itu kalau kita ngupgrade controllernya. Nah, ini nih. Jadi yang menurutku itu sangat krusial. Banyak beberapa teman yang mengeluhkan dinamonya kebakar, terus controllernya bau sangit atau lain-lain kayak gitu. Nah, itu mungkin beberapa faktor yang membuat dinamonya itu kebakar. Jadi kayak seumpama kita ganti controller ya kan. Nah, controllernya itu unlimited, jadi nggak ada batasannya. Sedangkan ini dibatasin sampai 40 aja. Kalaupun ini limitasinya dibuka, dia mau jalan 100 km pun juga bisa. Kalau didukung dengan baterainya yang gede. Jadi torsinya langsung ngejambak itu bisa. Tapi untuk durability dan reliable-nya itu jadi menurun karena nggak ada yang membatasi. Kalau dia mah disuruh jalan berapa ratus putaran juga mampu. Tapi kan dia juga butuh dipakai seberapa lama kan durability-nya. Jadi bisa dipakai berkali-kali, bisa awet, bisa berguna lah, bermanfaat seperti itu. Bisa aja kok seumpama ini itu diganti controller ya kan, dia kenceng bisa lari 100 km. Tapi ya gitu. Cuman bisa dipakai 2 kali jalan ya kan, buat apa gitu loh. Buat apa gitu jalan kenceng kalau nggak bisa awet. Nah, makanya dari pabrikan biasanya kalau seumpama baterainya itu 60 volt 20 Ah, biasanya dari dinamo itu dia kasih 800 sampai 1500 watt. Terus kecepatan maksimalnya itu biasanya cuma menginjak di antara 60 km per jam, nggak sampai 70. Biasanya gitu. Cuman jarak yang bisa ditempuh jauh, bisa sampai 60 km, 80 km, bahkan sampai 100 km. Seperti itu. Jadi kalau menurutku kalau kita ganti controller, ya boleh silahkan aja. Mungkin kalian butuh kenceng gitu ya kan, buat balapan, buat racing, buat San Mori gitu sama teman-teman, ya mungkin oke, silahkan aja. Cuman efeknya nanti yang aku takutin itu dari dinamonya. Dari dinamonya nanti dia terlalu panas ya kan, karena daya yang diterima dari baterai itu besar. Nanti takutnya dari dinamonya itu terlalu panas, akhirnya kebakar. Seperti itu. Jadi ya riskan juga sih. Kalau aku sih mending cari yang normal-normal aja deh, yang nyaman-nyaman aja dipakai, yang sekiranya tidak membahayakan dari kita sendiri, terus bisa awet. Nah, seperti itu. Terus kalau untuk pemakaian sehari-hari, alhamdulillah ini sepeda nggak pernah rewel ya. Cuman alarmnya aja. Cuman emang aku nggak begitu butuh sih sama mode keyless, sama alarmnya ini kurang begitu dipakai. Yang penting buat jualan masih lancar, buat ngirim roti lancar, buat berangkat kerja juga lancar ya kan. Itu aja sih, nggak repot-repot. Terus kalau kena hujan juga aman. Teman-teman juga banyak nih yang bilang kalau seumpama kena hujan aman, normal, nggak ada kendala. Bahkan kemarin sempet hujan-hujan ya kan, bantu dorong Mio, posisi dia tuh mati karena kehujanan. Sedangkan ini listrik malah nggak mati kayak gitu. Nah, ini salah satu contoh bahwa sebenarnya motor listrik itu aman ya kan. Cuman kita harus tahu letak elektroniknya di mana, itu lebih baik lagi kalau sama kita bisa nutupinnya. Contoh kayak ini kan ada di sini, tempat elektriknya, kontrolernya ada di sini, jadi sininya ditutupin aja.
Makanya aku kalau seumpama beli jas hujan atau mantel itu yang panjang, jadi belakangnya bisa sampai nutup di belakangnya sini kayak gitu. Nah jadi itu tadi sih menurutku, kalau beberapa aspek kalau punya unit ini, beberapa aspek yang bisa kita kasih ke kalian ya, itu aja sih. Yang pertama, kok kecepatannya terus baterainya baru dipakai bisa habis. Nah itu dari beban pengendara, terus medan pengendara, terus baterai ban rem kayak gitu pengaruh ya kan. Terus setelah itu keawetan baterainya itu ya dari itu tadi. Setelah itu kalau sama kita upgrade nih ya kan, kita upgrade biar lebih kenceng atau lebih apa gitu ya, banyak resiko yang harus kita ambil ya. Tinggal semua itu pilihan, pengen kenceng tapi jarak deket atau jarak jauh tapi jalannya biasa-biasa aja kayak gitu. Nah semua itu pilihan. Nah itu biasanya terkoneksi dari controllernya kayak gitu. Tinggal kalian pilih sesuai apa spesifikasi yang kalian minta, seperti itu ya kan. Nah ini untuk kilometernya sendiri berapa ya? Nah 1337 ya kan. Kalau untuk bisa menghemat berapa sih udah pernah aku bahas di video sebelumnya ya kan. Nah kayak gitu. Oke, sekian dari saya. Kalau ada kurangnya bisa aja tulis di kolom komentar juga, siapa tahu membantu. Oke, see you on next video.